biasa menikmati pantai. Ini Pantai Kuta. Apa kabar? Baik, abang dari tadi tuh Nia nungguin abang di sini kan mau ngobras. Kita. Oh. Jadi abang saking lupanya mau ngobras nikmatin pantai yang bagus ini. Betul. Lupa juga sama Nia. Iya. Oke, berarti Nia nggak diajakin nih. Nanti kita ajak lagi jalan-jalan kita. Oke, ada apanya? Apanya? Nah, abang cerita dulu gimana setelah tadi jalan-jalan. Iya, jadi tadi kita ketemu bule-bule lagi di situ. Di corona masih ada bule, Bang? Masih. Banyak. Nah, ternyata yang belum pulang. Ada yang belum pulang. Yang belum pulang. Tetapi yang akan masuk itu nampaknya ada virus corona yang baru gitu ya. Ya, membuat kita tadi saya juga jalan-jalan pagi-pagi. Waduh, kasihan Bali ya. Wah, betul-betul pariwisatanya sangat sepi seperti kota mati. Akhirnya saya ketemu dengan tadi ya di situ ngobrol-ngobrol sambil minum kopi. Ternyata kau ada di sini. Iya, makanya saya dari tadi sama tim, nih kemana Bang Aris? Kita bukannya janjian. Betul. Ya. Sorry. Jangan-jangan. Sorry. Oke, udah berapa hari Bang di Bali, Bang? Ya baru kemarin pagi kita sampai sini ya, dan sudah bikin perjalanan ya, diskusi dengan para sahabat anak Indonesia, ya tapi sungguh luar biasa ya anak-anak di Bali juga karena pariwisata itu sudah mulai drop, itu mengakibatkan berimplikasi kemiskinan. Kami banyak diskusi tadi, Oke, tapi untuk kasus-kasus kekerasan gimana Bang kalau untuk situasi di Bali saat ini? Dari tadi malam saya bercerita mendapatkan informasi dan sampai tadi pagi ya ada seorang lawyer perempuan di sini yang gigih memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, ya menyampaikan juga kondisi anak di Bali ini cukup memprihatinkan ya. Saya tahu persis memang seperti di Karangasem gitu ya, itu banyak anak-anak usia anak ya terpaksa alternatifnya menikah gitu. Mungkin juga karena untuk mengatasi persoalan-persoalan kemiskinan. Di Bangli misalnya banyak anak-anak yang ya saya kira dari faktor kemiskinannya banyak anak-anak dieksploitasi dan sebagainya. Banyak begitu cerita. Dan ya sekali lagi saya tadi banyak berinteraksi dengan masyarakat di sini, termasuk bule-bule juga ya. Bule-bule cantik-cantik pula. Ada yang ganteng nggak Bang? Oh, ada yang ganteng itu. Oke, sisain maksudnya buat Nia satu. Saya sudah bilang tadi. Oke. Saya akan titipkan itu kepada sahabat saya, begitu. Oke, sahabat anak Indonesia, tadi ngomong-ngomong nih, kita belum opening, saking asiknya. Iya, itu ini nungguin Bang Aris, lupa juga akhirnya opening. Sorry. Oke, kita mau opening dulu kira-kira ya Bang ya? Iya, boleh. Atau kita nggak usah opening nih, gimana? Mas-masnya harus opening? Ya itu. Oke, kita opening dulu. Nah, sahabat anak Indonesia, ini edisi spesial nih, lagi nih ya ke Bali sama Bang Aris. Betul, ya. Gitu. Jadi alhamdulillah edisi spesial ya Bang. Ya. Kita di Pantai Kuta. Kita menikmati kota Bali, sekaligus juga kunjungan kerja Bang Aris beserta tim terkait dengan kasus-kasus yang ada di Bali ya Bang ya. Betul. Oke, nah untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dan jangan lupa episode ngobras spesial ini akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam gitu. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan dari netizen, tapi mungkin kita akan bahas lagi Bang, kira-kira mungkin apa yang akan Abang lakukan ke depan untuk Provinsi Bali, terutama untuk kasus yang Abang ceritakan tadi di Karangasem, kan itu pernikahan usia anak, itu sangat tinggi gitu. Selain Karangasem mungkin ada lagi nggak Bang? Ada di Buleleng ya, di Bangli justru dengan faktor kemiskinannya begitu. Jadi saya kira ini memang program pemerintah dalam hal ini 5 program yang diberikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Presiden Jokowi setelah sejak dinyatakan bahwa Indonesia itu berada dalam situasi darurat. Jadi saya sudah berbicara dengan Ibu Bintang selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, prioritas program yang perlu diperhatikan di seluruh Indonesia tentunya, karena saya sampaikan data-data seperti di NTB masih banyak anak-anak usia anak ya tanda petik dipaksa untuk menikah, dan di Karangasem di tempatnya Ibu Bintang, di Bangli, lalu kemudian di Buleleng itu banyak ditemukan anak-anak di bawah 18 tahun tanda petik terpaksa menikah dan mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Itu yang akan diadvokasi. Jadi saya kira Komnas Perlindungan Anak juga sevisi dengan Ibu Bintang selaku
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena itu adalah prioritas program selain anti kekerasan, tetapi juga bagaimana mengkampanyekan supaya Indonesia bebas dari anak-anak usia anak untuk menikah dan sebagainya, dan meminta tentu Komnas Perlindungan Anak kepada pengadilan untuk tidak memberikan dispensasi bagi anak-anak di bawah 18 tahun. Oke, nah tetapi kan kenyataannya kalau kita ketemu gitu sama beberapa praktisi yang memang bergerak di bawah. Betul, begitu ya. Bang, di Bali, kalau tetap akhirnya kasus pernikahan usia anak tetap banyak di yang Abang sebutkan tadi di Karangasem gitu misalnya, karena akhirnya mereka mengajukan dispensasi pernikahan tapi dengan alasan misalnya anaknya sudah hamil duluan, sedangkan kan di adat Bali ketika memang sudah menikah memang sudah harus dinikahkan begitu ya Bang. Betul, ya. Nah, betul. Itu cara mengantisipasinya gimana Bang? Kalau sebenarnya kenyataannya nggak banyak loh orang anak-anak dari kita itu yang mau menikah nggak hamil duluan, nikah itu hanya sebagai alasan buat dispensasi. Iya, saya kira jangan digeneralisir, ada 1-2 begitu ya, tidak umum itu ya. Apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi sekarang ya, pemahaman orang tentang hak asasi manusia, lalu kemudian dengan hadirnya undang-undang perkawinan yang sudah dilakukan judicial review, dan itu jangan digeneralisir gitu, ada 1-2 gitu. Itu yang cukup perlu dikampanyekan, jangan satu persoalan jadi itu menjadi umum. Jadi saya kira di Kabupaten Karangasem, Bangli, Buleleng, dan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Bali jangan digeneralisir, ada 1-2. Oleh karena itu saya kira mari kita kampanyekan tetap bahwa masa depan Bali itu ada di tangan anak-anak sekarang, supaya anak-anak yang ada sekarang ini adalah sebagai generasi penerus dari masyarakat Bali, saya kira gitu. Oke, artinya berarti saya kira itu kuncinya. Jadi jangan ada satu kasus seolah itu jadi persoalan umum, tidak seperti tapi itu. Kita lebih baik kita mencegah gitu ya Bang ya, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman terhadap orang tua. Disitulah perlunya hadirnya pemerintah dengan program nasional yang dimandatkan oleh Kabinet Jokowi kepada Ibu Bintang selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, harus kita dukung gitu kan. Data-data sudah cukup, seperti di NTB juga, di Karangasem saya sudah juga sampaikan kepada Ibu Menteri, dan juga sudah kita sampaikan kepada Ibu Bupati dan sebagainya. Ayo sama-sama, nggak perlu lagi kita sembunyikan data-data itu. Memang faktanya bahwa anak-anak banyak di sini, tanda petik ya, mencari solusi perkawinan anak itu seolah-olah itu solusi begitu. Oke, saya sangat setuju banget tuh Bang. Nah, menurut Bang Aris gini, kalau misalnya di Karangasem gitu terjadi banyak pernikahan usia anak gitu kan, itu juga yang menjadi penyebab salah satu kemiskinan itu akan semakin bertambah gitu kan Bang. Nah, apakah di sana juga banyak yang, maksudnya di usia pernikahan anak di sana, apakah banyak yang berhasil atau gimana sih Bang kalau yang Abang lihat? Atau justru gimana? Justru tidak seperti yang kita harapkan. Karena selain ancamannya dalam medis ya, karena dia masih usia anak, bisa terserang kanker serviks misalnya dan sebagainya, bukan justru menikah itu meningkatkan status dan sebagainya dan mengatasi kemiskinan, ternyata tidak. Seperti di Bangli misalnya, banyak anak-anak yang tanda petik seolah-olah menikah pada usia dini itu bisa meningkatkan status ekonomi dan sebagainya, ternyata tidak. Itu tidak terjawab. Justru semakin terpuruk gitu ya. Selain ancaman kesehatan, kemudian juga soal bagaimana mengasuh anak, dan itu kan artinya dia belum mampu untuk memberikan yang terbaik bagi anak yang dilahirkan, karena dia masih dalam kategori juga anak-anak. Selain ancaman kesehatan, jadi tidak betul meningkatkan status ekonomi, enggak. Oke, berarti tapi juga usia pernikahan pun tidak bertahan lama ya Bang, karena seringkali ada yang hanya data yang kita peroleh misalnya di Karangasem, di Bangli, di kabupaten yang lain gitu, seperti di NTB juga, ya itu bukan itu menjawab persoalan gitu. Justru itu memperkeruh soal gitu. Dan akhirnya perempuan lagi Bang, kalau menurutnya yang akan menjadi korban. Pasti, dan dipastikan, dan dia akan bisa menjadi korban kekerasan juga. Karena apa? Ya, pasangan suami istri belum bisa saling mengerti dan sebagainya. Sekali lagi, itu bukan solusi. Ya, bukan solusi. Oleh karena itu diharapkan kehadiran pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ayo kita kampanyekan bahwa
anak-anak pada usia di bawah 18 tahun itu tidak dibenarkan, karena itu adalah mandat dari undang-undang juga, dan itu tidak jangan diharapkan itu meningkatkan kesejahteraan, tidaknya. Oke. Akarnya sebenarnya dari mana sih Bang? Kalau misalnya dari orang tuanya kah atau dari anaknya kah gitu kan? Ketika misalnya anaknya memaksa untuk menikah, tapi kalau dari pemahaman orang tua memberikan ini waktunya kamu belajar, bermain dan lain-lain, itu sebenarnya kan bisa. Nah, sebenarnya akarnya dari mana Bang? Dari orang tuanya. Oke, berarti yang salah adalah dari orang tuanya. Iya, pola asuh. Pola asuh ya, yang memberikan pengetahuan yang tidak cukup gitu ya terhadap anak, sehingga anak menerjemahkan apa yang ada dalam dirinya. Jadi selalu jangan anak yang dipersalahkan, tetapi ada pengaruh besar baik itu orang tua maupun lingkungan terdekat dari keluarga anak itu. Lalu kemudian juga ada pengaruh-pengaruh informasi-informasi yang membuat seolah-olah itu solusi gitu ya. Seperti sekarang ini dengan COVID-19, pekerjaan tidak ada dan sebagainya, seolah-olah menikah pada usia anak itu adalah solusi. Enggak, bukan. Justru menambah beban ya dalam kehidupan keluarga. Jadi tidak ada satupun yang saya lihat perkawinan usia anak itu sejahtera dan sebagainya. Ada ancaman-ancaman lain, termasuk mengasuh anak yang dia tidak mendapatkan pola asuh yang baik. Oke, berarti kesimpulan yang Nia dapat dari Bang Aris adalah kalau di Bali, termasuk terutama di Karangasem itu pernikahan usia anak banyak gitu ya Bang. Betul. Dan itu bukan sebuah solusi dengan menikahkan anak misalnya karena kemiskinan satu keluarga. Betul. Tapi juga memberikan masalah baru misalnya kayak itu masalah baru akhirnya masalah reproduksi, masalah kesehatan begitu ya Bang. Usia anak yang harusnya sekolah mereka harus mengurus pola asuh yang akan mengasuh anaknya dia menikah pada usia dini ya kan, usia anak, istrinya juga begitu, anaknya juga begitu kan. Bagaimana dia belum lengkap bagaimana pengetahuannya mengasuh anak, tetapi sudah hadir anak lagi yang seharusnya dia bermain harus mengurus anak gitu. Benar, ya Bang ya. Dan akhirnya juga menimbulkan juga pekerja baru buat anak-anak. Oke, itu yang memang banyak PR yang harus dilakukan terutama di Karangasem gitu ya Bang ya. Betul. Bang, kita kayaknya lanjut dulu nih pertanyaan dari netizen. Mungkin jangan sampai lupa ya. Ya, mungkin ada 1-2 nanti dari pertanyaan netizen yang masuk. Ini sebenarnya kasusnya lagi rame-rame lagi sih Bang. Apa itu? Yang kasusnya rame setiap minggu dan gak pernah habis ya Abang mungkin bisa tahu kali kasusnya. Saya ingat itu ya, sekarang ini membuat saya kenapa sih ini gak henti-hentinya membicarakan, kalau gak salah anaknya almarhum Vanessa ya. Ya, jadi hampir semua DM Instagram Komnas Anak, Aris Merdeka itu isinya yang berkaitan sama Gala gitu. Jadi Gala namanya ya. Iya, nama anaknya Gala Bang. Dari ini salah satunya dari ada Kak Cut Sinta 20 banyak nih Bang. Kami mau jadi gini Pak, kami mau Bapak membantu Gala agar Gala berada di tempat orang yang sayang sama dia, atau jadi mohon didampingi atau kasusnya diadvokasi. Sejak awal itu yang kita sampaikan kepada keluarga besar almarhum Vanessa ya. Tetapi ternyata perkembangannya tidak baik. Pertama, membuat saya harus ikut nimbrung membicarakan itu. Kenapa sih bicara tentang harta? Kenapa kita nggak bicara tentang Gala itu adalah anak yang harus dilindungi karena dia yatim piatu. Yang tidak dia harapkan dia yatim piatu. Tapi kehendak Tuhan, ayah ibunya terpaksa meninggalkan Gala gitu. Dalam perspektif harta yang mereka bicarakan itu, berhentilah untuk mengatakan itu. Karena apapun yang dimiliki oleh almarhum ibu dan ayah Gala, itu otomatis dia akan miliki itu. Karena itu harta yang dikumpulkan oleh ayah ibunya. Dan dia berhak untuk mendapatkan itu. Oleh karena itu berhenti untuk bicara itu. Yang saya harapkan ya, bicaralah tentang bagaimana Gala itu berada dalam situasi pengasuhan yang nyaman. Supaya nyaman orang sekitarnya itu, dari pihak laki-laki dan perempuan, dari pihak ayah dan almarhum ibunya misalnya. Mengkondisikan di mana Gala itu enjoy, senang. Apakah di tantenya, apakah di opungnya dan sebagainya. Itu yang harus kita fasilitasi, bukan berarti karena saya
punya hak untuk mengasuh ini hanya karena harta. Karena kalau dia asuh dari satu pihak itu artinya negatif, bisa berpikir karena pengasuhannya adalah salah satu pihak maka harta jatuh di enggak bisa, itu nggak bisa. Gala tetap akan mendapatkan itu. Oleh karena itu berhentilah bicara itu. Kasihan Gala itu yatim piatu. Semua umat beragama itu harus memberikan prioritas perlindungan, perhatian kepada anak yatim piatu. Ya. Jadi sekali lagi nih ya, dalam perspektif perlindungan anak, biarkan Gala di mana dia berada, dia senang, dia enjoy, kok bahasa sehari-harinya, bahasa Betawinya apa ya gitu ya istilahnya. Biarkan, dukung. Jadi jangan kita arahkan, kau ikut ayahmu, kau ikut opungmu, kau ikut pamanmu, kau ikut tantemu. Enggak. Di mana Gala itu enjoy dan tidak terbeban dan senang, orang di sekitarnya harus dukung agar dia bertumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi kalau ada pendapat-pendapat lain, para pengamat-pengamat lain, hak asuhnya jatuh ke sini, berhentilah bicara itu, bukan bicara pengasuhan. Tapi bagaimana bicara Gala sebagai anak yatim piatu, dia betul-betul bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Walaupun dia yatim piatu, itu aja. Berhenti bicara tentang harta. Ngapain ngomongin harta sih? Gitu nih ya, kalau pendapat saya ya. Saya keras terhadap ini. Artinya berhenti untuk membicarakan itu terutama di media begitu ya Bang ya, saling singgung, saling sindir. Iya, apalagi kayak gitu. Ngomong sama media sini, ngomong sama media ini, seolah-olah yang dua berhak. Tidak. Harta yang dihasilkan oleh ayah ibu dari Gala, hasil perkawinannya itu ada dimiliki oleh Gala, nggak ada orang lain. Tapi Bang, kalau dari Bang Aris ada nggak sih pesan untuk para media mungkin gitu supaya nggak sepertinya kan ini juga jadi dimanfaatkan oleh beberapa oknum atau beberapa media yang untuk menjadikan ini berita terus naik gitu, menjadikan ini sebagai Bang, kita juga nggak tahu nih akhirnya kayak ya mungkin juga dari beberapa cuplikan juga akhirnya sebenarnya itu omongannya full jadi bikin panas salah satu pihak gitu. Nah itu menurut Bang Aris ya itu yang menjadi keprihatinan kita gitu ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, media juga jangan memfasilitasi orang-orang yang memanfaatkan isu ini, masalah ini gitu kan. Ya semua orang berharap bagaimana Gala itu bertumbuh dengan berkembang, tapi berhentilah untuk mempertentangkan itu. Kasihan kalau Gala bisa ngomong sekarang dengan seperti bahasa saya, kan bisa saja ini kurang ajar, ini yang baik, mau bagaimana itu, gitu loh. Tetapi Gala nggak melakukan itu, gitu loh. Kok kita yang ribut gitu? Nah menurut saya ya berhenti untuk mempertentangkan itu. Kawan-kawan media juga jangan layani orang-orang yang punya kepentingan dari isu atau masalah ini. Saya kira itu dalam perspektifnya gitu ya. Oke, Bang, kita kayaknya hanya bisa satu pertanyaan lagi. Apa itu kira-kira? Oke, abis ini kita habis. Oh, karena waktu yang terbatas ya Bang ya. Supaya saya bisa ngumpulin sama bule-bule itu. Dan saya juga bisa jalan-jalan. Oke, jadi nanti dikenalin ya Bang sama bule-bulenya. Silakan ya. Oke, nih Bang dari Kak Uli _Marfa. Apakah harus ada saksi penganiayaan anak baru kasusnya bisa berlanjut? Itu gimana tuh Bang? Ya, dalam hukum acara pidana kalau itu tidak merupakan tindak pidana, memang polisi itu bisa menjerat atau menetapkan menjadi tersangka. Itu ada dua alat bukti. Yang pertama kalau misalnya korban kekerasannya, maka ada visum atas rekomendasi dari kepolisian ketika ada masyarakat, ada anak melaporkan ada tindak pidana kekerasan. Maka setelah menerima laporan itu, polisi merekomendasikan supaya itu segera divisum. Nah, rekomendasinya dari mana? Dari polisi, menunjuk salah satu rumah sakit dan sebagainya. Yang kedua, saksi korban tentu. Saksi korban itu di interview atau di BAP dimintai keterangan, itu namanya saksi korban. Tetapi ada yang ketiga, saksi yang melihat. Ya, saksi yang melihat itu betapa pentingnya supaya segera mungkin ditetapkan si pelaku itu sebagai tersangka. Nah, kalau belum ada saksi melihat, baru itu akan dicari dulu. Dicari apakah benar ada yang melihat dan sebagainya. Tetapi kalau dia korban kekerasan seksual, seringkali sulit untuk menemukan saksi yang melihat. Tidak boleh nih ya yang hanya mendengar, ya. Tetapi dengan demikian kalau itu sulit, tetapi juga bisa disiasati
pihak kepolisian bisa minta para expert gitu ya, psikolog melakukan in-depth interview ya, untuk menghasilkan sebuah keputusan atau kesimpulan praktek-praktek apa yang sedang terjadi, apakah itu layak untuk dijadikan bukti atau tidak sebagai alat bukti untuk diserahkan ke jaksa. Itu juga bisa oleh sebagai alat bukti. Nah, diyakini itu bisa sebagai alat bukti sehingga juga jaksa tidak boleh menolak. Nah, itu memang kasus-kasus kekerasan seperti itu memerlukan saksi yang melihat. Tetapi itu bisa disiasati kalau misalnya tidak ada yang melihat, ada ekspert ya seperti psikolog dan sebagainya yang bisa memberikan rekomendasi itu dan diserahkan kepada polisi, dan itu juga diserahkan sebagai alat bukti ke jaksa begitunya. Oke, pokoknya untuk Kak Marta atau Marfa minimal 2 alat bukti gitu, betul, ya Bang ya. Betul. Kalau untuk penganiayaan berarti hasil visum gitu ya Bang ya. Atau keterangan saksi korban. Oke. Itu yang penting saya kira, supaya segera mungkin polisi bisa langsung menempatkan si pelaku itu sebagai tersangka, seperti itulah begitu. Oke Bang, terima kasih untuk ngobrol kali ini. Lagi serius apa ini Bang? Saya katakan soal anaknya almarhum saya. Berhenti sekali lagi untuk semua netizen, pengamat, siapapun lah gitu ya. Ayo kita dukung Gala bertumbuh dan berkembang dengan baik. Itu pesan moral saya. Iya. Oke Bang, pokoknya yang penting untuk Gala sehat, keluarganya sehat, termasuk Bang Aris dan timnya juga sehat. Jadi kalau ada kesulitan silakan datang ke Komnas Perlindungan Anak, kita bisa bantu. Siap. Berarti nanti kalau untuk sahabat anak Indonesia atau mungkin dari keluarga gitu ya Bang ya, ingin bertemu sama Bang Aris gitu, siap membuka diri supaya juga ada solusi terbaik ya Bang. Iya, untuk Galanya, kasihan karena masih kecil juga nih Bang. Benar. Gitu. Oke Bang, kayaknya untuk ngobrol kali ini selesai. Terima kasih. Abang boleh jalan-jalan lagi? Boleh jalan-jalan lagi. Kau closing dulu. Closingnya nggak barengan nih. Jadi abang udah nggak sabar nih, udah mau jalan-jalan ninggalin dia nih. Gitu. Oke, sahabat anak Indonesia, itu tadi ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A. Seru banget kan obrolan kita. Dan ini edisinya spesial karena di pinggir pantai, udaranya seger. Kayaknya kita harus kemana lagi abis ini? Mantap, refreshing lah pokoknya. Abis ini kemana lagi Bang? Masih kita mau jalan-jalan di pantai yang lain, kita lihat pasar lah. Oke, kita ke pasar ya. Kuliner Jogja. Kuliner Jogja boleh nggak Bang kapan-kapan? Boleh. Ke Jogja. Jadi kita tuh di candi-candi nanti kapan-kapan Bang. Ngobrasnya. Oke, sahabat anak Indonesia, itu tadi untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi. Indonesia maju. Permisi. Sampai jumpa. Permisi, saya pergi dulu ke sono. Ya, Oke Bang, dah Bang. Sampai ketemu lagi ya Bang. Yo Bang. Oke.